Hai, selamat malam JM Team semuanya. Saya Natasha Jarbania bisa menemani JM Team semuanya malam hari ini. Happy banget bisa ketemu kalian untuk pertama kalinya perdana tampil di sini. Dan cukup shaking ya, cukup gemetaran juga ternyata. Studio sangat dingin tapi saya keringetan di dalam ini sebetulnya ya. Baik, kalau gitu kita akan langsung kenalan juga, bukan kenalan sih, lebih tepatnya menyapa para pundit yang sudah hadir di studio malam hari ini. Saya sapa dulu dari yang paling dekat sama saya, duduknya ada Bung Harpa, si paling A1. Dan ini adalah orang yang katanya dulu punya cita-cita sebagai guru, bener gak sih Bung Harpa? Iya, tapi kayaknya nggak cocok. Jadi pundit aja udah ya. Hai Bung Harpa, selamat malam. Halo. Dan juga di tengah ada The Wonder Kid yang udah kenyang nih kayaknya nonton bola di Eropa ya. Hai Rizal, selamat malam. Malam Nats. Dan yang paling ujung ada Besti slash Papito, katanya ya Papito kita semua. Dan juga pundit yang luar biasa ada Mas Sabto. Hai Mas Sabto. Hai Nat. Ini beneran ya ternyata. Welcome. Yes, thank you so much. Terima kasih untuk welcomingnya. Jujur saya sangat-sangat gemeteran di sini untuk pertama kalinya karena ini katanya DPI itu ini adalah hot seat gitu ya, Hot kursi seat. panas. Karena sebelumnya ada teman saya juga yang hadir di sini, Evelyn, udah datang ke sini dan saya juga nonton. Wah keren juga nih pas Cocok ya? sini. Wah ternyata gemeteran abis. Nah, ini cocok banget nih mumpung ada Nats di hari ini. Gue tuh langsung mau konfront ke Nats nih. Karena dalam 2 Kenapa, minggu terakhir Zol? Bang Abrar tuh selalu cerita ke gue. Tuh kan, Abrar. Anjir, katanya dia udah dapat baju Arsenal, udah dapat tanda tangan Declan Rice, tapi gara-gara Kanas tuh katanya dia jadi batal dapat itu tuh. Itu emang bener apa enggak Kak? Jadi konfront sekalian nih. Gue pulang aja deh boleh. Bang Abrar nih cerita terus nih. Tapi gue boleh gak sih sharing sedikit karena Boleh. pas kemarin Evelyn juga datang bawa jersinya jersey. katanya ya. Jadi gini awalnya waktu di Singapura kemarin, jadi ada titipan jersey. Kita tuh punya jersey masing-masing sama ada titipan juga. Oke, pas gue bawa ada ternyata satu jersey yang mirip banget kayak punyanya Evelyn. Itu gue nggak ngeh tuh awalnya. Abis itu pas dapetin tanda tangan tuh kan emang pack banget orang-orang sana kan. Iya. Pas jatuh sepet gue ngambil yang Noella pegang. Ternyata pas gue udah dapetin tanda tangannya, gue udah videoin ke If, akhirnya dapet segala macam. Ternyata pas sampai bus itu adalah jersey size M, jersinya Abrar. Abrar bukannya XL. Tuh, itu gue juga bertanya-tanya, Papito, Mas Sabto, aku gini, Pantes. kok si Abrar pakai M? Karena selama ini yang aku pegang, aku kira itu adalah jersinya Evelyn. Ternyata itu punyanya Abrar selama ini. Jadi pas gue cek, oke, Noe, ternyata yang dipegang Noe itu adalah jersinya si Evelyn yang nggak dapat tanda tangan sama sekali. Ya Noe, terus ini gimana dong ya? Jersinya nggak ada tanda tangan sama sekali dan aku udah janji sama Evelyn, aku emang bawa untuk aku dapetin tanda tangannya kan. Karena dia fans Ternyata- Arsenal ya. Iya, terus ternyata ya Abrar maaf ya. Tapi ada tapinya. Jersey yang aku pegang yang size XL itu ada tanda tangannya juga. Ya Abrar ya. Tenang berarti. Tuh. Kalau size M Abrar buat singletnya dia itu. Itu mah singlet di double lagi kan? Bukan, Jadi nggak crop mungkin top dipakai deh. sendiri. Benar. Jadi crop top, Brar. Tapi ini butuh pertanyaan dan klarifikasi juga dari Abrar sendiri. Kok dia pakai M gitu? Itu juga masih bertanya-tanya ya. Nggak Janggal, cocok gitu, janggal, janggal gitu. bener-bener. Anyway, kita juga akan langsung dive in aja ke topik menarik kita malam hari ini, bapak-bapak semuanya. Kita akan buka dulu dari hasil di Super Cup kemarin yang luar biasa sekali. Memang bukan easy game bagi PSG yang akhirnya akhirnya bisa mendapatkan trofi ya di Super Cup kemarin. Tapi kita juga akan dengerin langsung dulu penjelasan lebih terinci lagi atau secara taktikal dari Bung Harpa yang akan menjelaskan untuk kita semua. Let's go Bung Harpa. Oke teman-teman semua, ini akan menjadi tampilan perdana gue setelah minggu lalu Papito atau Mas Saru yang ada di sini. Ini kalau tadi Nat hot seat, gue juga hot standing juga nih. Agak lumayan deg-degan juga ya. Nah ini adalah tactical screen, jadi mungkin tampilan baru mudah-mudahan bisa menjelaskan kita juga untuk satu scene tersendiri. Kemudian kali ini ada 2 scene ya. Yang pertama kita akan bahas ini adalah soal proses golnya Romero. Ini gol yang kedua yang membuat Spurs unggul 2-0 ya sebelum disamakan 2-2. Jadi intinya dalam proses 2 gol yang tercipta ke gawang PSG dari Spurs, sebenarnya yang paling menarik adalah selalu bola itu diarahkan ke sini. Ke tiang 2. Kalau biasa pemain fan football tuh selalu bilangnya ke tiang 2, ya tiang jauh. Dan kalau kita lihat sebenarnya ini ada Romero tuh bergerak begini. Nah, begini. Jadi dia mengelabui lawan pergerakannya dan kemudian salah satu pemain ini itu dia sebenarnya memblok ini.
Nih, ini jadi, nah dia ada ruang, kemudian dia tanduk. Nah tadi saat kita persiapan ini pun sempat berdiskusi. Ada yang mengatakan itu tandukannya kan pelan katanya ke sini kan, pelan, mantul, seolah-olah ini harusnya gampang untuk diantisipasi. Tapi sebenarnya karena kebetulan gue kiper juga, gol itu kalau tandukan itu kalau dengan kepala tentunya, kalau mantul itu susah diantisipasi oleh penjaga gawang. Jadi dua gol ini mirip banget. Gol yang pertama walaupun scrimmage ya, nggak langsung tandukan tapi selalu diarahkan ke sini, ke apa namanya, ke tiang jauh, kemudian akhirnya dapat gol. Jadi kalau kesimpulan gua, tim dari PSG ini tidak mengerjakan PR dengan baik. Kebetulan gua nonton Rizal juga, dia bikin statement kemarin ya kalau nggak salah, Spurs selalu bagus kalau pelatih baru. Nah memang ada alasannya, karena Tom Frank tentu membawa skema ini yang mungkin tidak dibaca dengan baik oleh tim analisa dari PSG. Dia nggak tahu kalau Tom Frank punya keahlian dalam set piece. Nah ini kalau kita bicara dari golnya Pedro Porro. Nah kita akan beralih ke golnya Gonzalo Ramos. Ini kita ke sini, formation. Nah tuh deg-degan juga tuh kan. Belum ya? Oh udah. Tambah dulu. Nah itu dia kan akhirnya mulai. Untung ada bantuan tag team. Nah kita kali ini ke golnya Gonzalo Ramos. Ini kan gol penyimbang ya, gol penyimbang yang bikin jadi 2-2. Kenapa ini bisa terjadi? Ya pertama kualitas nggak bisa bohong. Kalau dibilang kurang konsentrasi sebenarnya Spurs kalau kita lihat juga berusaha untuk menutup ruang. Tapi memang kalau kita lihat kenapa itu bisa terjadi, kan awalnya kan dari Dembele kan, dari sini Dembele. Di awal Dembele memang banyak di tengah juga. Kemudian dalam 15 menit terakhir mungkin atau 20 menit terakhir, kemudian dia lebih cair. Jadi kalau kita lihat selama proses gol terjadinya 2 gol itu, posisi dari para pemain PSG ini selalu berubah-ubah. Nah ini yang akhirnya membuat sefokus apapun Tottenham, pertahanan mereka dalam menjaga pergerakan PSG itu sulit juga. Apalagi kita lihat di sana ada kualitas, dan kemudian di crossing dari sini, ini kalau nggak salah juga dari asis dari Hakimi nih. Hakimi yang memang kita tahu sepanjang tahun lalu baik di Ligue 1 maupun juga di Liga Champions sangat kontributif ketika dia naik ke atas, dan dari sini kemudian di crossing dan langsung diselesaikan dengan manis oleh Gonzalo Ramos. Ini juga kalau gue lihat ya kembali lagi ketika dua tim bertemu dengan segala keunggulan yang dimiliki Spurs di 2-0 tersebut, tapi ketika skill, kemampuan berbicara, kita lihat bagaimana kedalaman skuad dari PSG juga, akhirnya memang tidak bisa bohong, membuat pertandingan ini menjadi seri dengan golnya Gonzalo Ramos, dan kemudian dimenangkan dengan adu penalti. Nah mungkin penjelasan gue itu dulu. Mungkin Rizal sama Mas Aryo bukan tidak mungkin ya, tidak sepakat ya, tapi seperti apa nanti counternya kita lihat setelah yang satu ini. Mantap banget, terima kasih Bung Harpa untuk penjelasannya tadi di standing seat ternyata ya ada namanya ya, standing selain hot seat, standing seat ada. Hot standing ya, baiklah kalau gitu. Oke, sebelum kita nanya juga kira-kira counter apa yang akan diberikan juga sama Rizal dan juga Mas Sabto, kita mau lihat dulu ya komentar dari JM Tim semuanya yang sudah kita siapkan terkait Super Cup kemarin. Kita baca dulu dari ini aku agak burem ya ternyata. Terima kasih banyak. Iya, kita baca dari ball possession 20% dengan total shot and shot on target di atas PSG si Goks ya. Tapi comeback di ujung waktu emang nyesek. Oke, comeback di ujung waktu, yes, 90+4 kalau nggak salah ya, waktu itu di injury time, akhirnya PSG berhasil menggagalkan partinya Spurs di 90 menit, tapi kalau melihat juga dari tactical tadi yang sudah dijelaskan sama Bung Harpa, Mas Sabto ada tambahan atau ada yang mau di-counter? Sebetulnya benar ya, apa yang dikatakan Harpa ketika sebuah sundulan ya, kalau di sepak bola, emang kalau pantulan pertama itu paling susah buat kiper. Satu pantulan, tapi pantulan kedua akan lebih mudah buat kiper. Beda kalau di olahraga baseball atau softball, pantulan ganjil itu lebih gampang, tapi pantulan kedua tuh yang sulit untuk bisa dibaca oleh siapapun yang akan menghadapi bola tersebut. Dan itu yang menjadi pantulan sehingga sulit untuk bisa diantisipasi oleh kiper PSG. Dan positioningnya Romero ketika nyundul emang bisa dibilang agak sedikit bersih karena tidak ada yang mengawal ya, sehingga bola bisa diarahkan ke situ. Cuman kalau kita ngelihat the whole
pertandingan sebetulnya kan Thomas Frank mengatakan bahwa kita tahu yang akan kita hadapi adalah PSG, tim yang luar biasa. Kita lihat walaupun mereka sempat kalah dari timnya Nat ya, Chelsea ya. Chelsea betul. di CWC, tapi sepanjang tahun kemarin PSG itu tim yang sangat fenomenal lah. Makanya dia menyiapkan strategi khusus. Dia mengatakan bahwa we need a special strategi spesial untuk bisa meladeni apa yang biasa dilakukan oleh PSG. Bagaimana dia mengusung komposisi 5 back di belakang, lalu 3 di tengah dan juga 2 di depan. Masuknya Kudus dan juga Richarlison di depan ternyata fantastis buat Spurs. Dan lini tengah mereka dan juga belakang yang betul-betul membuat PSG itu tidak bisa berkutik ketika masuk ke sepertiga terakhir. Mereka boleh menguasai bola, mereka boleh melakukan progression dari sepertiga pertama, sepertiga kedua, tapi di sepertiga terakhir seolah-olah mereka tidak dapat ruang tembak. Tapi itu akhirnya menjadi berantakan ketika di menit-menit terakhir ya. Bisa-bisanya seorang Lee Kang-in mendapatkan posisi dari luar kotak penalti untuk bisa menembak. Itu yang tidak mereka hadapkan atau tidak mereka dapatkan sepanjang pertandingan gitu. Tapi mereka akhirnya bisa mendapatkan posisi yang kosong di Lee Kang-in. Lalu di gol kedua, Gonzalo Ramos emang begitu cepat ya untuk bisa ngambil atau menjerobot bola umpan dari Dembele yang tampil luar biasa sepanjang 90 menit. Thomas Frank bilang kalau analoginya adalah dari ilmu kedokteran, saya telah melakukan operasi dengan Sukses, gak apa-apa Mas. Sexus tuh merek mobil ya, lihat sponsor tuh. Ada tapinya nih. Dengan sukses. Tapi akhirnya pasiennya meninggal. Jadi apa yang dia lakukan itu sudah benar dan betul-betul terjadi dalam 90 menit. Mereka tampil luar biasa, tapi akhirnya mereka kalah. Itu yang menjadi pukulan berat. Yes, kehilangan konsentrasi di menit-menit akhir yang sebetulnya sangat krusial dan yang terpenting juga waktu itu juga Enrique sempat mengatakan ada pernyataan bahwa ini sebetulnya Spurs lebih berhak menang. Dia bahkan mengatakan Tottenham deserve much more. They played better than us. Rizal. Tottenham Hotspur memang tampil bagus ya kemarin ya. Mereka berani untuk ngeladenin PSG yang katanya super tim. Mereka memulai pertandingan dengan man-to-man marking dan merespon tadi taktikal yang udah dijelasin sama Bung Harpa. Memang Thomas Frank dan Spurs ini kemarin golnya tuh ibarat Thomas Frank banget lah. Karena di musim lalu bersama Brentford dia set piece-nya luar biasa. Mereka tim urutan kelima dalam urusan gol dari set piece, total 14 gol. Dan makanya pelatih set piece-nya jadi pelatih utama. Jadi pelatih utama Brentford karena kontribusinya banyak dan dari bertahan pun mereka Brentford juga cuma kebobolan 2 gol via set piece. Jadi ini emang pelatih yang tahu persis gimana cara memanfaatkan set piece. Dan itu kalau dari Spurs-nya, jadi gue salut banget sama Spurs. Tapi kalau dari PSG-nya, gue rasa itu gol-gol yang mereka kena itu nggak akan terjadi kalau kipernya Donnarumma kalau menurut gue. Karena itu gol yang sangat bisa dihindarin menurut gue. Walaupun awkwardnya bolanya mantul dulu atau gimana. Tapi kalau untuk kiper seorang Donnarumma, gue rasa nggak akan kena bola kayak begitu. Jadi ada faktor itunya dari PSG, faktor pergantian kiper. Tapi bola tuh Donnarumma. Palmer situ mau orang mas gitu mas. mas. Korban tuh PSG sama Chelsea. Bola 3 itu. Tapi Palmer mas, susah bolanya. Beda ya kalau ada Palmer sana ya. Itu Palmer. Yang nggak dimiliki Spurs adalah Palmer. Itu beda juga. Dan faktor PSG kenapa startnya begitu sloppy, begitu lambat? Menurut gue ya faktor karena match di CWC itu juga sih. Karena praktis mereka kan musim lalu treble ya. Bisa dikatakan mereka artinya tampil di semua kompetisi. Mereka juara sampai di titik akhir gitu. Bahkan prime time banget bagi PSG. Iya, di CWC pun juga sampai akhir, sampai di final. Jadi bisa dibilang di semua tim di Eropa saat ini, tim yang paling dikit waktu istirahatnya adalah PSG. Karena mereka tampil sampai final di final Piala ini ke World Cup itu sampai di terakhir dan sampai sekarang itu kan praktis hanya sebulan kurang. Jadi waktu mereka istirahat tuh masih minim banget dan kelihatan ini tim yang tadi malam startnya belum kelihatan 100% banget lah. Tapi tetap kualitas PSG menunjukkan mereka bisa comeback kayak begitu. Jadi lebih ke mentalitas sih Jal ya. Kalau kita bicara kan Thomas Frank juga bilang kalau pertandingan apapun bentuknya selain sebuah final, kalau kita dua sama ya udahlah kita akan ambil pertandingan itu. Hasil itu sudah cukup lah buat kita. Cuman untuk mendapatkan sebuah trofi, lu harus siapkan juga pasukan untuk penendang penalti. Nah ini yang ternyata tidak disiapkan oleh Spurs gitu. Ketika mereka akhirnya kalah, walaupun sempat unggul 2-0 ya dalam penaltinya, tapi akhirnya Van de Ven gagal untuk cetak gol. Sama satu lagi siapa yang gagal ya? Si Tel. Matistel juga gagal juga. Ya itu yang akhirnya membuat mereka akhirnya harus merelakan ya gelar tersebut buat PSG. Baik, kalau gue bisa tambahin sedikit ya. Jadi biar ngerajut tadi yang apa yang disampaikan oleh Rizal sama Mas Aryo. Sebenarnya ketatnya pertandingan ini bisa dilihat juga. Makanya gue lagi-lagi gue ngapresiasi Rizal ya. Karena kemarin gue lihat tuh
debat sama Aldi Aldi, ya. Aldi bilang akan gampang. Apapun yang lawan Spurs pasti Aldi bilang akan easy win. Nah, itu dia. Akan easy win. Betul dia. Makanya Ya, karena dia fans sejati. rivalnya. Nah, gue ingat banget. Rizal apa Virje yang bilang bahwa ini mungkin PSG akan menang, tapi it's not easy game kan Ya, gitu kan. iya. Nah, ternyata terbukti. Nah, menurut gue tadi udah dijelasin soal waktu istirahat sama Rizal yang kurang. Spurs lebih banyak. Kedua, bagaimanapun juga mereka habis juara Liga Champions. Betul. Ya pasti ya udahlah, Super Eropa nggak terlalu secara natural ya. Sementara di Spurs lagi ada warna baru nih. Tom Frank yang datang Ya. bukan hanya memberikan semangat baru, tapi juga dengan taktikal yang tadi udah bisa kita lihat. Bahkan di awal-awal kalau kita lihat di menit 20-an, gaya dia di Brentford itu dibawa banget tuh. Ketika ada peluang dari Richarlison, itu kan sodoran dari Kudus, serangan balik itu tipikal waktu dia di Brentford banget, Mbeumo sama Wisa kalau nggak salah. Nah, tapi emang yang kenanya bukan dari serangan baliknya atau bermain cepat, tapi dari set piece-nya, 2 gol. Jadi at the end mereka bisa mengimbangi pertandingan yang dianggap tadinya akan easy game jadi susah gitu. Walaupun again di penalti ya apa mau Who dikata. knows, betul. Ya, dan itu gak udah. lepas juga dari komposisi starting juga sih ya. Kan Iya. kita biasa lihat lini tengahnya kan pasti ada João Neves di situ, Iya. ada Fabian Ruiz, Iya. itu yang bisa mendominasi lini tengah kan, Iya. yang di posisinya PSG gitu. Tapi kemarin kan opsinya adalah mereka tampil lebih ofensif. Iya. Makanya Emery dimainkan, Barcola bahkan dimainkan di belakang juga. Betul. Yaitu yang membuat kenapa lini serang mereka begitu bagus masuk ke sepertiga. Tapi ketika ada ribut di tengah gitu, kadang-kadang mereka transisinya sulit untuk bisa dibendung. Oke, emang kalau kita lihat sebetulnya waktu 90 menit pun tidak akan bisa untuk bisa menebak apa yang akan terjadi ketika adu penalti. Tapi saya juga mau menggarisbawahi dulu tadi Rizal sempat mention tentang Donnarumma. Donnarumma dilepas oleh PSG dan ada satu nama Luca Chevalier di sana yang menggantikan posisinya, langsung diberikan kepercayaan begitu besar tampil langsung di final Super Cup kemarin. Ada yang ingin ditambahkan mungkin dari Rizal tadi? Kalau untuk pengganti Donnarumma, gue yakin ini bukan tugas yang gampang ya. Oke, Karena ya. musim terakhir, kalau asumsi ini jadi musim terakhir Donnarumma kemarin ketika juara Champion itu musim terakhir dia menyelesaikan karir di PSG dengan sangat baik. Ya. Itu bisa dikatakan musim terbaik dia selama berseragam PSG. Karena ini biasanya skipper sejago apapun dia biasanya punya reputasi selalu error sebenarnya Donnarumma itu bersama PSG. Tapi penutupan di musim kemarin sangat bagus dan pergantiannya ke kiper Chevalier ini menurut gue cukup jomplang ya. Dalam artian kalau dari shoot stopper mungkin bisa dikatakan jomplang. Tapi kalau untuk keinginan dari Enrique, jelas Enrique sangat mendambakan kiper macam dia. Oke. Kiper yang sangat nyaman untuk menguasain bola, sesuatu yang nggak bisa dimiliki sama Donnarumma. Jelas itu sebuah perjudian karena biasanya kiper-kiper yang perubahan tim gini kan bisa aja sukses, bisa aja berhasil gitu. Bisa aja gagal gitu. Dan banyak juga kasus-kasus kayak Pep Guardiola dulu, Claudio Bravo akhirnya kan berkorban juga tuh gagal. Contohnya juga Ten Hag ganti De Gea seorang shoot stopper sejati dengan Onana lebih gagal total lagi. Jadi ini sebuah perjudian juga bagi Enrique, tapi nggak heran kalau ngeliat rekam jejak dia di Spanyol dan rekam jejak dia di Barcelona untuk ganti-ganti kiper. Jadi musim yang panjang bagi PSG dan Chevalier tugasnya besar banget untuk ganti Donnarumma. Oke, menarik, thank you Rizal. Tapi sebelum itu kayaknya saya ngeliat ada wajah-wajah kurang setuju dari Bung Harpa. Apakah benar atau setuju nih justru? Yang soal mana nih? Yang soal Donna. tadi Donnarumma Kebobolannya apa posisi dia transfer? Diganti sama digantikan. Chevalier. Iya. Ini kan kiper yang lebih muda, 23 tahun. Sebenarnya kalau bisa milih pasti Donnarumma lah. Kalau Oke. pasti bisa milih ya. Cuman kan kadang-kadang dalam sepak bola kadang-kadang nggak semua yang ingin pelatih itu diakomodir oleh manajemen kan. Masalah duit, masalah mungkin pemainnya mau pergi nyari tantangan atau apapun. Jadi ya show must go on, nggak ada yang lebih besar dari klub. Dan kalau mungkin kita sedikit melebarkan, kabar terakhir katanya Donnarumma udah deket ke Manchester United. Kita nggak tahu. Nah ini sih Menarik, jendela transfer masih cukup lama. masih sampai Ya. 30 sampai 1 September 1 kalau nggak salah. September. Karena Mas- tanggal 31 itu jatuh hari Sabtu kalau nggak salah. Oke. Jadi sampai 1 September. Jadi ya gue nggak tahu apakah ini akan menjadi mungkin buat PSG kita lihat dia masih bisa compete dan mungkin kalau kita lihat hanya di independen hanya di kiper kalau menurut gua agak sedikit turun terdegradasi lah sedikit. Tapi kan PSG as a team sudah menunjukkan mereka punya mental juara, mereka mainnya sangat cair sepeninggal para bintang yang jadi Kylian Mbappe sentris dan Neymar sentris. Menurut gua mereka akan bisa tetap compete walaupun bukan tanpa Donnarumma. Justru Donnarummanya ini nih gimana nasib nanti di Old Trafford. Betul. Itu yang mungkin Iya, akan ada pressure tersendiri kalau dia bermainnya di Old Gue Trafford rasa jelas. pressure juga fansnya kayaknya ya. Fansnya. Iya, karena lu Oke. udah beli Cunha, beli Betul. Sesko, Mbeumo, ya. beli Mbeumo, terus beli Donnarumma juga kalau masih peringkat 11 wah gimana? Nah, Pressure-nya iya di juga, defense. benar Progress, juga. progress. Oke. Mas Sabto,
tahan sebentar, saya akan nanya ke Pak Sabto Oke. karena sebentar saya mau baca dulu ada satu saweran yang masuk. Terima kasih banyak Bunda Vivi, tepuk tangan dong Bunda Bunda Vivi yang Vivi. selalu Selalu 25 Hong Kong dolar. Ya. Kita tunggu untuk 50 Hong Kong dolar di 15 menit kemudian ya. Terima kasih banyak Bunda Vivi. Makasih, Bunda Vivi. Next kita juga akan beralih ke masih dalam tim London juga, Manchester United yang akan berhadapan dengan Arsenal. Tapi Mas Haryo, kita juga mau ngebahas juga nih. Ada komenkah tadi aku melihat? Oh, saweran lagi. Oke, nih. ada saweran. Sorry, Tony aku Rudiger. matanya agak buram, boleh di zoom dikit ya. Dari Tony Oh, Gerrard. sorry. Dari Tony Gerald. Gerald at yahoo.com. Oke, ini dia ada pesannya ternyata ya. Kita bacain Mau dulu. bantuin? Boleh. Boleh. Masa- Zal. Atau siapa aja? Mas Cekap. Haryo, saya baca semampu saya deh. Mas Haryo bahas FFP FFP. La Liga yang nyusahin banyak tim La Liga, Iya. nggak cuma Barca, banyak tim lain belum daftarkan pemain. Padahal La Liga main 2 hari lagi. Nah, ini spesialisnya Mas Aryo nih. Ya ini kan Iya, betul. sempat kita bahas juga ya di edisi sebelum ini bahwa kebijakan dari Tebas ya selaku Oke. bosnya dari LFP, dia mengatakan memang tugasnya memang untuk melindungi klub-klub. Artinya jangan sampai ada utang buat penggajian pemain gitu. Oke. Makanya tim-tim yang boleh mendaftarkan pemain adalah tim-tim yang 1:1, artinya pendapatannya tuh sama dengan apa yang mereka keluarkan gitu. Jadi nggak boleh besar pasak daripada tiang gitu, karena ini kan terjadi pada beberapa klub sehingga mereka akhirnya terjun bebas, dalam artian banyak hutang, terlilit hutang dan tidak bisa membayar utang-utang tersebut gitu. Makanya dia fungsinya adalah melindungi klub-klub La Liga sebetulnya gitu. Cuman kalau kita compare dengan apa yang terjadi di Inggris, apa yang terjadi di terutama di Inggris lah ya, dengan pesaing-pesaing mereka, gimana tim-tim seperti Barcelona dan Madrid itu bisa bersaing dengan City, bisa bersaing dengan Liverpool, bisa bersaing dengan Arsenal dalam membangun skuad gitu. Kalau mereka tidak dipermudah dalam tanda kutip untuk bisa mendaftarkan pemain, tentunya ini menjadi kerugian besar juga bagi La Liga. Makanya kenapa mereka sampai ke sini tuh selalu mengalami kesulitan gitu klub-klub La Liganya. Ini yang coba untuk dibahas ulang sih, tapi kayaknya sejauh ini Tebas stick dengan kebijakannya ya, dengan 1:1 itu. Oke, thank you Mas Sabto. Dan ada ini juga dari Denny Bagus at yahoo.com. Ini wah baru tahu Natasha fans Chelsea, semangat kakak. Ih thank you. Mantap. Benar aku fans The Blues, tapi kamu jangan ke Instagram aku dulu untuk sekarang ya, takutnya kecewa kalau scroll abis posting kemarin di Singapura soalnya. Nanti saya dihujat. Ada lagi dari Kevin. Malam cuma mau bilang Natasha cantik banget malam hari. Asik. Ya elah bisa aja. Sae. Nomor rekening kamu ya tolong kirim ya. Boleh loh, nggak apa-apa. Sae. Oke.